Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya biarlah kami berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian masih dalam keadaan yang sehat selalu dan boleh berjalan hari lepas hari bersama Tuhan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, Tuhan besertamu. Mari hari ini saya mau membacakan satu kata ayat pembuka yang diambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang akan kusuruhkan kepadanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau memuji memuliakan Tuhan kita sambil menyanyikan lagu dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Ada anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Ia mengajarkanku. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Bapa di dalam surga, kami datang Tuhan sekali lagi ke hadapan-Mu ya Bapa.
Kami memohon ampun ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, mungkin di tengah-tengah hari-hari yang kami lalui Tuhan, banyak hal-hal yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang muncul mungkin dalam pikiran kami juga Tuhan, atau perbuatan kami Tuhan, yang mungkin melukai hati sesama, atau melukai hati-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami hari ini boleh datang sekali lagi ya Bapa, untuk datang memohon ampun, mengakui segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang ampuni ya Bapa, dan Engkau juga yang boleh ingatkan Tuhan, dalam kami menjalani hari lepas hari, kami boleh mengingat akan firman-Mu, mengingat akan perkataan-Mu, sehingga hari-hari yang kami lalui bersama orang-orang di sekitar kami boleh membawa kasih-Mu Tuhan, bukannya membawa dosa atau membawa hal-hal yang tidak baik, tapi kami boleh justru membawa firman-Mu boleh dinyatakan di dalam dunia ini ya Bapa. Kiranya sekali lagi Tuhan kami mohon ampun, dan kalau sebentar lagi kami mau lebih masuk ke dalam hadirat-Mu, biar Engkaulah kiranya yang layakan, dan Engkau yang terima segala pujian dan sembah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membacakan berita anugerah kita. Hari ini yang terambil dari Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati sambil menyanyikan lagu dari KPPK nomor 371, Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Selama Kau mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Bait yang ketiga, ku suka mengabarkan, semakin ku kabarkan. Suka mengabarkan, semakin ku kabarkan pada umat semua, senang mendengarnya. Ku suka mengabarkan tentang Injil Tuhan pada yang belum dengarnya,
kasih Tuhan, ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kami masih dapat beribadah, meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau mencintai kami, Tuhan, sehingga dalam kondisi yang gak mudah yang harus kami alami karena pandemi ini, Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau rindu dengar suara Tuhan. Biarlah suara Tuhan itu yang sekali lagi akan menguatkan kami, memberikan kami kekuatan di dalam hati dan pikiran kami untuk kami terus melangkah, menghadapi tantangan yang perlu kami hadapi. Tuhan, Engkau tahu kondisi kami, Tuhan. Kami rindu supaya firman-Mu berbicara kepada kami dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai 9, lalu dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Benih itu, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, maka orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Saudara yang terkasih, senang sekali bisa melayani bersama-sama di keluarga GKI Agape, meskipun kita dipaksa untuk beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap bersyukur dalam hati kita sebab kita percaya bahwa Tuhan yang mengaruniakan kita dengan teknologi yang baik ini sehingga memungkinkan kita untuk tetap beribadah di rumah.
masing-masing. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Dan firman itu yang masih dapat berbicara kepada kita di rumah kita masing-masing ketika kita menyiapkan hati kita beribadah bersama dengan keluarga kita. Nah, saudara, saya dan istri baru saja dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik sekali. Kami bersyukur sekali untuk kehadiran putri pertama kami ini. Nah, setelah sebulan lebih menjalani rutinitas sebagai seorang ayah, seorang papi, dan mami, saya mengamati kebiasaan istri saya yang menyimpan ASI air susu ibu di dalam kulkas. Rupanya para ibu itu ada strateginya ketika ingin menyimpan ASI di dalam kulkas. Jadi istri saya itu biasanya dia akan simpan ASI yang dia baru pompa itu ke dalam chiller, ya. Jadi kulkas yang bagian bawah, bukan yang di freezer. Tetapi ternyata kalau dia menyimpan ASI itu di dalam chiller, sebenarnya dia punya maksud tertentu. Bahwa ASI itu akan dia gunakan dalam waktu dekat untuk memberi minum daripada putri kami yang kami kasihi itu. Tetapi kalau dia mau menyimpan ASI itu untuk waktu yang cukup panjang, mungkin bisa sebulan atau 2 bulan, 3 bulan, maka dia akan memasukkan ASI yang dia sudah pompa itu ke dalam freezer. Saya tidak bisa membayangkan jika dia kemudian memasukkan ASI itu ke dalam chiller dan menyimpannya sampai sebulan. Tentu ASI itu menjadi rusak dan gak bisa diberikan kepada putri kami. Nah, ada poin yang sebenarnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Saudara yang terkasih. Bahwa kontainer tempat menyimpan menentukan sekali akan ketahanan sebuah konten atau isi yang ingin dimasukkan ke dalam kontainer itu. Namun kualitas konten tidak kurang bahkan sama. Tetapi kontainer yang salah itu dapat merusak kontennya. Jadi kontainer itu dibutuhkan. Tetapi ketika konten yang sama dimasukkan ke dalam kontainer, maka ini akan mempengaruhi konten untuk kelanjutannya. Nah, hal yang sama sebenarnya yang kita temukan dalam teks yang barusan kita baca, yaitu perumpamaan tentang penabur yang Yesus sampaikan kepada orang banyak, tapi kemudian murid-muridnya datang kepada Yesus karena keris, karena mereka penasaran ingin tahu artinya, maka Yesus menjelaskan artinya secara eksklusif kepada para murid. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa di dalam perumpamaan tentang penabur ini kita akan menemukan 2 hal yang menarik, yaitu yang pertama ada hal yang disebut dengan konten dan yang kedua adalah container. Kontennya apa? Kontennya jelas benih yang dibawa oleh seorang penabur tadi. Benih yang kemudian Yesus jelaskan bahwa benih itu adalah firman, Dan benih itu jatuh atau ditabur pada 4 kontainer yang disebutkan oleh Yesus di dalam perumpamaan itu. Yang pertama adalah benih itu jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, benih itu jatuh di tengah semak duri. Nah, kita tahu bahwa ketiga kontainer yang pertama ini 1, 2, 3 ini pada akhirnya membuat benih ini tidak bisa menghasilkan buah. Baru kemudian kontainer yang keempat di mana benih ini jatuh di tanah yang baik, maka benih ini menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Nah, Bapak Saudara, yang buat saya tertarik ketika saya membaca perumpamaan ini adalah begini. Kita tidak dapat mengetahui sebenarnya apakah penabur ini menjatuhkan benih itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 13 tadi, di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 ketika Yesus menceritakan perumpamaan ini, di situ digunakan istilah benih itu jatuh. Ya, benih itu jatuh, seolah-olah kita membayangkan bahwa seorang petani itu sedang membawa benih yang dia mau tabur di ladangnya. Namun dalam perjalanannya ada benih-benih yang jatuh. Imajinasi kita tentu berkata, oh pasti benih ini jatuh. Yang artinya bahwa petani ini
tidak sengaja melakukannya. Artinya ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di tengah semak duri, nggak sengaja. Sampai kemudian petani itu sampai ke ladang, di tanah yang baik itu, baru petani itu dengan sengaja menebarkan benihnya. Tetapi kalau Bapak Saudara membaca di dalam penjelasan Yesus, di ayat ke-19 dan 23, kita menemukan bahwa Yesus itu menggunakan istilah yang berbeda. Karena Yesus berkata begini, bahwa ada benih yang ditaburkan. Ada benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ada benih yang ditaburkan di mana? Di tanah yang berbatu. Ada benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Dan ada benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Seolah-olah Yesus ingin menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa petani itu dengan sengaja menabur benih itu di keempat tempat yang ada itu. Itulah sebabnya mengapa saya katakan kayaknya kita sulit untuk memutuskan apakah petani ini, penabur ini sengaja melakukan itu, menabur benihnya atau tidak. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya tertarik sekali untuk fokus berimajinasi bahwa penjelasan Yesus bahwa Yesus menggunakan kata petani tadi, orang tadi, benih itu ditaburkan. Artinya ada sebuah unsur kesengajaan. Penabur itu menaburkan benih-benihnya di tempat yang berbeda dengan sebuah kesengajaan, dengan sebuah intention. Oke? Jadi saya ingin mengajak pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengimajinasikan bahwa penabur ini ketika dia bawa benihnya, dia memang sengaja tabur itu di pinggir jalan. Dia memang sengaja tabur itu di tempat yang berbatu. Dia memang sengaja tabur itu di semak duri. Sampai kemudian dia bertemu dengan tanah yang baik. Dia sengaja juga tabur itu di tanah yang baik. Tentu kita akan bertanya begini, mana mungkin itu? Tentu kita akan punya banyak keberatan. Salah satunya kita akan bilang begini, kalau gitu jadi wasted dong. Jadi terbuang dong. Ya, kenapa sih penabur itu begitu ceroboh sekali? Ya, sampai-sampai ia itu menabur di tempat yang gak layak. Kita tentu akan bertanya demikian. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, inilah indahnya perumpamaan. Dan Yesus itu banyak kali mengajar melalui perumpamaan. Sebab perumpamaan itu mengandung sebuah hidden message. Makna, pesan tersembunyi yang perlu kita gali. Nah, sebagai pembaca kita diundang untuk masuk menemukan hidden message itu dalam konteks kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak pagi hari ini kita memikirkan kembali perumpamaan ini di dalam dua angle. Yang pertama kita akan melihat dari sisi konten dan yang kedua dari containers. Dari sisi benihnya dan dari setting atau tempat di mana benih itu dijatuhkan. Yang pertama kita akan bicara tentang konten. Jelas tadi saya katakan bahwa kontennya adalah benih yang baik. Yang Yesus sebutkan bahwa artinya adalah firman. Nah Bapak Saudara, yang pertama-tama firman itu bukan sekedar hanya Alkitab atau pengajaran Yesus, bukan. Firman yang pertama-tama adalah Yesus sendiri. Dirinya sendiri. Jadi ketika Yesus berbicara tentang firman, benih, maka dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri yang ditaburkan. Baru yang kedua, kita kemudian melihat bahwa benih yang dimaksud, firman yang dimaksud adalah pengajarannya. Apa yang Yesus katakan, atau yang hari ini kita katakan sebagai firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita miliki. Nah, ada dua hal menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita berfokus kepada dua angle tadi, konten dan kontainer. Yang pertama begini, benih atau konten yang baik itu tetap menggetarkan. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Meskipun benih itu jatuh di tempat yang salah, di tempat yang salah, namun benih itu tetap menggerakkan tempat di mana benih itu jatuh. Ketika benih itu jatuh di jalan, maka itu menggerakkan burung untuk datang dan memakan benih itu. Ketika benih itu jatuh di tempat yang berbatu, benih itu tetap bertumbuh toh. Meskipun tumbuhnya nggak lama, mati karena tidak berakar yang dalam.
Tapi tetap benih itu bertumbuh. Benih ini begitu dahsyat. Lalu yang ketiga, benih itu jatuh di semak duri. Meskipun di semak duri, tapi toh Yesus menjelaskan bahwa benih itu bertumbuh. Meskipun pada akhirnya dia terhimpit oleh semak duri tadi dan mati. Benih itu, kalau Yesus katakan firman Tuhan yang sangat dahsyat, maka firman itu pasti dapat menggerakkan, menggetarkan kontainer atau tempat di mana benih itu jatuh atau ditaburkan. Meskipun sekali lagi, kontainer atau tempat di mana benih itu ditabur adalah tempat yang salah. Kontainernya bisa salah, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kontainernya bisa salah, tapi kontennya nggak mungkin salah. Nah, hal ini membawa kita ke dalam sebuah aplikasi yang praktis. Bahwa yang pertama-tama kita perlu memiliki konten, benih, firman. Yang saya sebut pertama-tama adalah bukan firman Alkitab, tulisan Alkitab, tapi Yesus sendiri. Kita perlu memiliki konten yang paling utama ini, yaitu Yesus di dalam hidup kita. Dan firman-Nya yang terhisap di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berhubungan dengan orang lain, berelasi dengan orang lain, mau itu secara fisik atau hari ini secara online melalui sosial media, maka apa yang keluar dari mulut kita itu ibaratnya adalah seperti firman yang jatuh, firman yang ditaburkan melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan kita. Karena firman itu sudah mendarah daging di dalam keberadaan diri kita. Sehingga tindakan kita, perkataan kita yang keluar dari diri kita, itu adalah benih tadi, yaitu firman. Miliki dulu firman Kristus itu, miliki dulu firman, yaitu perkataan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu mendarah daging, maka kita mendapati bahwa kehidupan kita yang keluar itu adalah firman. Dan seperti perumpamaan tadi, benih itu harus terus dijatuhkan dengan sengaja kepada orang-orang yang kita temui. Kadang kita pikir gini, untuk apa ngomong firman sama orang itu, bukan? Itu orang yang salah, dia gak akan bisa terima firman. Kita membatasi sang firman. Kita perlu terus menjatuhkan firman. Kita perlu jatuhkan firman. Kita perlu taburkan firman. Kita perlu taburkan firman. Meskipun kita berpikir bahwa orang yang menerima firman itu mungkin orang yang salah. Tapi kuasa firman tidak pernah dapat dibatasi meskipun tempatnya salah. Karena firman itu pasti menggetarkan. Namun perlu dicatat Bapak Ibu, bahwa menjatuhkan firman atau menabur firman, menabuh benih yang subur itu tidak sama dengan memberikan penghakiman atau judgment. Karena banyak orang mengatakan bahwa orang Kristen itu kalau kita cerita sama dia yang aktif di gereja, belum apa-apa udah mau dievaluasi. Belum apa-apa, tahu-tahu dia udah mau kasih masukan dan kritik. Menjatuhkan, menabur firman gak sama dengan kita kasih judgment kepada orang lain. Seolah kita ingin jadi seorang petani yang menyiramkan pestisida atau racun serangga kepada tanaman yang kita tanam. Enggak. Firman ini enggak bicara bahwa petani itu siram pestisida, bukan. Tapi petani tadi menabur benih. Maka selayaknya kita berpikir bahwa hal yang pertama tidak sama. Bahwa kita itu menjatuhkan judgment. Seharusnya yang kita sampaikan adalah firman yang menyejukkan bagi orang lain. Tabur aja benihnya. Tabur aja. Apalagi kita sedang menghadapi krisis yang gak mudah hari ini. Bapak Ibu Saudara. Pandemi COVID-19 ini sudah membuat banyak orang hidup dalam krisis yang gak mudah. Entah itu masalah kesehatan atau ekonomi. Kenapa gak kita angkat telepon kita? Daripada kita cuma lihat-lihat sosial media, lihat berbagai webinar yang ada di YouTube, nggak salah sih. Tapi
Tapi kenapa kita nggak cek kontak kita? Lalu kita lihat di situ mungkin ada orang yang kita kenal udah lama sekali setelah COVID-19 ini kita harus berada di rumah, kita nggak ketemu. Kenapa kita nggak telepon? Kita tanya kabarnya, kita sharing firman yang menyejukkan, yang kita doakan dia. Bukankah kita sedang menabur firman yang sejuk itu? Entah mereka adalah tempat yang salah atau yang benar. Firman Tuhan berkata, tabur saja firman-Nya. Nah, saya pikir ini bukan hanya tugas pendeta, penginjil atau majelis gereja saja. Tapi tugas semua kita. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan. Yang kedua adalah begini, setting hidup atau kontainer yang baik itu dibutuhkan untuk meletakkan benih atau konten yang baik. Ya, kontainer yang baik dibutuhkan untuk meletakkan konten atau benih yang baik. Benih itu memang baik dan dahsyat. Pasti dia bisa menggetarkan, menggerakkan. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan sebuah fakta bahwa benih yang dahsyat tadi atau konten yang dahsyat tadi membutuhkan kontainer yang baik dan yang tepat, yaitu tanah yang subur. Bapak Ibu, menarik sekali bahwa kalau kita buka Alkitab kita di Matius 13 di ayat paling terakhir dari pasal 13 ini, Matius itu mencatat bahwa Yesus itu datang ke Nazaret, tempat asal di mana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan. Setelah dia datang ke situ, waktu dia mengajar, orang banyak itu terkesima dengan pengajarannya. Tapi kemudian mereka tahu siapa Yesus. Lalu mereka menolak Yesus, menolak firman-Nya. Lalu di bagian terakhir di Matius pasal 13 ayat 58. Di paling akhir pasal Matius pasal 13 ini, Matius menyimpulkan begini. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak banyak mujizat yang diadakan Yesus di situ. Karena apa? Karena ada kontainer yang tidak percaya. Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat bukan karena dia kuasanya kurang, bukan. Tapi karena setting daripada orang-orang yang ada di Nazaret menolak firman-Nya, menolak pribadi Yesus. Nah, di sini kita menemukan Bapak Ibu Saudara bahwa kontainer sangat penting dan dibutuhkan. Dan betapa kita sebagai seorang murid terus mengusahakan sebuah kontainer yang baik. Kita harus menjadi tanah yang baik dan subur. Nah, berdasarkan ayat terakhir tadi bahwa ada orang yang nggak percaya, maka nggak banyak mujizat yang dilakukan Yesus di situ. Maka saya mencoba berimajinasi bahwa keempat kontainer, yaitu pinggir jalan, tanah yang berbatu, di tengah semak duri dan tanah yang baik, itu bukan sekedar berbicara tentang orang-orang yang berbeda. Kita akan bilang begini, yang jatuh di pinggir jalan itu orang yang gampang digoda iblis. Yang jatuh di tanah berbatu, itu orang yang dengar firman tapi gak berakar. Pergumulan datang lalu membuat dia lari dari Tuhan. Lalu yang jatuh di tengah semak duri, kita bilang itu orang yang ditipu oleh kekayaan dan materi. Lalu orang yang di tanah dan yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang dengar firman dan mengerti dan berbuah. Nah, kita akan klasifikasikan orang. Nah, kita bilang, gua gereja nih. Gua pelayanan. Maka saya adalah tanah yang baik. Lalu kita lihat teman kita orang lain. Dia itu adalah tempat di mana benih, pinggir jalan. Itu yang semak duri, itu yang tanah berbatu. Kita klasifikasikan orang. Saya coba membayangkan bagaimana kalau sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus bukan bicara tentang orang-orang tertentu. Tapi jangan-jangan adalah setting hidup atau momen-momen hidup, berbagai momen yang terjadi di dalam kehidupan seorang pribadi. Saya coba membayangkan misalnya Petrus. Bapak Ibu. Petrus itu kita lihat dalam perjalanan hidupnya. Di satu sisi, di satu momen dia menjadi murid yang curious, luar biasa. Pengen tanya. Ya. Punya entusiastik yang luar biasa. Di sisi yang lain, di momen tertentu,
Waktu dia berbicara kepada Yesus, Yesus sampai kemudian menegur Petrus dengan keras dengan bilang, "Nyala kau iblis." Di momen yang lain, Petrus meninggalkan Yesus. Tapi di momen yang lain kita menemukan Petrus berani mati untuk Tuhan. Menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dan dia berani mati untuk apa yang firman Injil yang dia sampaikan. Petrus mengalami momen-momen yang berbeda di dalam kehidupannya. Jangan-jangan keempat tempat yang berbeda tadi berbicara tentang momen-momen atau setting hidup yang kita alami. Jadi satu pribadi dengan banyak peristiwa hidup. Dan di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami, momen-momen hidup yang kita alami, setiap momen itu, pengalaman itu memiliki potensi untuk mengubah kita jadi orang kayak apa. Maka tugas kita Bapak Ibu Saudara untuk menjaga agar kita tetap menjadi tanah yang subur, melewati berbagai momen apapun dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita memerlukan apa yang disebut dengan praktek spiritualitas ataupun disiplin rohani. Karena hanya dengan disiplin rohani kita mampu menjaga kesadaran kita tetap menjadi tanah yang subur dan baik. Brian McLaren, seorang penulis, dia mengatakan begini, spiritual practices, disiplin rohani adalah cara kita melatih kesadaran kita mau menjadi orang seperti apa di setiap belokan hidupan kita. Artinya begini, misalnya kita mengalami pandemi hari ini. Ini merupakan sebuah belokan pengalaman hidup bagi kita. Dan punya potensi membentuk kehidupan kita. Nah, kita yang harus study online di rumah, punya waktu banyak yang begitu bebas, itu pasti membentuk kehidupan kita. Seorang anak remaja berkata kepada saya, "Kok waktu gue jadi banyak nih, jadi ngapain? Gue main game terus, jadi males." Tapi ada anak yang lain berkata, "Kok gue daftar online course tertentu di universitas tertentu. Gue ikutin online kelas ini dan itu. Gue belajar masak di rumah. Gue belajar bikin cookies di rumah." Akhirnya kita melihat bahwa ternyata pandemi ini membentuk orang jadi jenis tertentu. Ada yang jenisnya tambah males. Ada yang jenisnya tambah rajin dan kemudian belajar skill-skill yang baru. Nah, setiap tikungan, setiap belokan itu punya potensi untuk membentuk kehidupan kita. Kita yang WFH, work from home dari rumah. Itu juga bisa membentuk diri kita mau jadi apa, seperti apa kita. Ya minimal kita bisa jadi food vlogger misalnya ya, bikin video mukbang misalnya. Itu juga membentuk kehidupan kita karena kita punya banyak waktu jadinya. Kita yang menikah, kita yang baru punya anak, kita yang bisnisnya hari ini sedang mandek atau yang sedang dirumahkan dari perusahaannya. Atau Bapak Ibu hari ini yang mengalami masalah di dalam rumah tangga. Setiap belokan kehidupan kita itu punya potensi untuk membentuk diri kita jadi orang kayak apa. Itulah sebabnya Brian McLaren bilang apa? Kita butuh disiplin rohani untuk tetap menjaga kesadaran kita. Karena ketika kita menjalani kehidupan melewati berbagai momen, peristiwa, pengalaman, belokan hidup, maka di suatu momen kita mungkin bisa jadi tanah di pinggir jalan, atau tanah yang berbatu, atau tanah di tengah semak duri. Bagaimana kita memastikan bahwa kehidupan kita tetap bisa menjadi tanah yang subur? Brian McLaren mengatakan disiplin rohani, spiritual practices. Waktu kita teduh bersama dengan Tuhan setiap hari. Waktu silent kita setiap hari. Itu yang menolong kita untuk punya kesadaran akan Tuhan. Atau anak sekarang sering menyebut satu kata, mindfulness. Kesadaran diri kini dan di sini. Sehingga pikiran kita tidak pergi menjelajah kemana-mana, tapi kini dan di sini. Karena waktu pikiran kita diarahkan kini dan di sini, kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian kita dapat bersyukur dan menjalani kehidupan kita. Sehingga kita firman Tuhan itu kita dengar. Firman Tuhan itu benar-benar menyerap. Lalu kemudian firman itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah 100 kali lipat, 300 kali lipat. Saya percaya waktu-waktu ini gak mudah
waktu-waktu krisis, pandemi yang kita alami membuat kita gak mudah. Kadang kita baca firman pun jadi gak mudah. Tapi mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan disiplin rohani, konsisten setiap hari. Nah disitulah kita memastikan hidup kita ini menjadi kontainer tanah yang baik bagi benih firman yang dahsyat dan yang baik itu. Jadi kita benih itu kita terima. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, melewati berbagai momen dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita ambil waktu teduh masing-masing kita waktu hening, kita minta Tuhan yang tolong kita bisa menyerap firman Tuhan dan melakukan refleksi. Waktu hening kita mulai. Amin. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami datang, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan berbahagia kami mendengar firman. Meskipun kadang waktu kami dengar firman gak mudah untuk kami serap firman di tengah-tengah masalah, pergumulan krisis yang kami alami. Tapi Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu, bahkan benih firman itu kami tahu, benih firman itu benih firman yang dahsyat, yang sanggup menerobos hati kami yang sedang galau ini Tuhan. Tuhan Kau yang tolong kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi yang gak mudah ini Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami. Harus memutuskan sebuah kebijakan yang sangat tepat. Satu sisi Tuhan, ada masalah kesehatan yang cukup serius, yang sangat serius. Tapi di sisi yang lain bahwa pandemi ini juga mengakibatkan krisis ekonomi yang gak mudah Tuhan. Dan kami tahu pemerintah kami gak mudah memutuskan kebijakan demi kebijakan. Untuk itu kami berdoa, Tuhan Kau yang berkati presiden kami, Pak Jokowi. Kau yang berkati setiap menteri, semua pejabat pemerintahan, bahkan juga semua gubernur yang ada di daerah-daerah. Tuhan Kau yang tolong berikan hikmat. Sehingga kami rindu, kami sebagai rakyat, banyak rakyat yang juga mengalami kesusahan, dapat ditolong dengan kebijakan-kebijakan itu. Berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami tahu ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mengalami krisis kesehatan. Mereka mungkin sedang tertular, terinfeksi daripada virus COVID-19. Tuhan hibur mereka, kuatkan mereka. Mungkin ada teman-teman kami, saudara kami yang kami kenal. Bapak hibur, berikan kesembuhan buat mereka. Kami berdoa biarlah vaksin daripada virus ini cepat ditemukan Tuhan dan cepat bisa didistribusikan. Walaupun kami tahu proses itu memerlukan waktu yang cukup panjang, tapi Tuhan Kau yang tolong prosesnya bisa cepat. Memberkati juga untuk gereja ini ya Tuhan, gereja GKI Agape. Yang bersyukur Tuhan bahwa majelis pengurus selalu mengusahakan yang terbaik untuk jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan bisa beribadah, jemaat Tuhan bisa tetap diperhatikan. Baik itu melalui ibadah online seperti ini, maupun juga melalui komsel-komsel yang ada. Kami berdoa, Kau yang berkati semua hamba-hamba Tuhan, tim hamba Tuhan, bergandengan tangan. Tuhan yang tolong agar mereka juga dikuatkan oleh Tuhan, terus memiliki hati kasih bagi jemaat-jemaat Tuhan. Berkati juga untuk majelis Tuhan, yang kami tahu harus mengambil kebijakan, keputusan demi keputusan di tengah-tengah situasi ini. Bahkan rencana pembukaan kembali gedung ibadah di gereja yang kami tahu belum bisa kami mulai. Kami berdoa supaya Tuhan tetap berikan hikmat, bijaksana-Mu bagi tim hamba Tuhan dan para majelis leaders yang ada di gereja ini. Terima kasih. Juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di GKI Agape Tuhan. Kau yang tolong mereka dalam pergumulan bisnis mereka, dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka, dalam studi mereka. Tuhan, Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka masing-masing, dan biarlah Engkau yang menolong mereka untuk di dalam setiap pergumulan, tantangan-tantangan yang mereka harus hadapi, mereka bisa menemukan Tuhan di sana, sehingga masalah itu bukan justru menggiring mereka jauh dari Tuhan, tapi sebaliknya, masalah itu membawa mereka semakin dekat, semakin intim, semakin menginginkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan terima kasih. Kami berdoa, kami tahu waktu kami berdoa, kami rindu sekali masalah-masalah yang kami hadapi cepat berlalu. Tapi kadang Tuhan, masalahnya gak berlalu Tuhan. Kami tetap harus bergumul dengan masalah-masalah itu. Doa kami di hadapan-Mu, damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam hati kami, dalam hati setiap keluarga, setiap pribadi yang beribadah di GKI Agape ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kedamaian itu yang bisa dirasakan oleh setiap keluarga.
Tuhan, terima kasih banyak. Kami rindu supaya Tuhan, Engkau yang mendengarkan doa syafaat kami ini. Dan biarlah doa syafaat ini ya Tuhan, kami hanya naikkan demi nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan dengan firman Tuhan dari Mazmur 65 ayatnya yang ke-6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan bisa mentransfer dengan ke rekening yang akan ditampilkan di dalam layar berikut ini. Mari kita menyanyikan lagu dari KPPK nomor 354, Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkah turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami mau datang kepadamu Tuhan sekali lagi untuk mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat yang sudah boleh Engkau berikan melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami ya Bapa. Sehingga pada hari ini kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan, mengembalikan berkat yang sudah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang pakai persembahan ini Tuhan, untuk menjadi sarana ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu,
di muka bumi ini ya Bapa. Biar Engkau juga yang sertai, Engkau yang berkati tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini ya Bapa. Biar anak-anak-Mu yang akan mengolahnya bisa diberikan hikmat dalam mengalokasikan persembahan ini ya Bapa. Tuhan, tapi terlebih dari persembahan ini juga ya Bapa, kami mau memberikan hidup kami dalam keseharian kami Tuhan, untuk menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita mau menyanyikan lagu dari KPPK nomor 424, Tuhan memberkati kau. Tuhan memberkati kau, menyinari kau dengan wajah-Nya, ya beri damai dan sejahtera, menyinari kau dengan wajah-Nya, kasih karunia yang memberi engkau kasih karunia. Jemaat yang terkasih, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari kita bersaat teduh. Ya Bapak Ibu Saudara, kiranya kita terus boleh menyampaikan firman Tuhan melalui kehidupan kita hari lepas hari. Ibadah kita hari ini telah selesai, kiranya kita terus bersemangat, terus bersukacita dalam segala keadaan apapun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.